Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali. Kita bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan meniakkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang datangnya dari-Mu ya Tuhan, kiranya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman ini, dan melalui firman ini kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman ini juga kami akan semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin mampu memakaikan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa harapan kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan akan bisa terjadi segala sesuatu yang melampaui akal dan pikiran kita. Bersama Tuhan akan bisa terjadi yang tidak mampu kita memikirkannya. Dan terkadang itu di luar dari logika kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan Simon ketika Yesus bertemu dengan dia di danau. Apa yang terjadi dalam perjalanan pekerjaan Simon? Semalam lamanya dia sudah menjala, tapi tak seekor ikan pun dia temukan. Maka menjelang pagi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus kembali menyuruh dia untuk menebarkan jalannya ke tempat yang dalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sebenarnya merupakan satu hal yang mungkin tidak mungkin. Apa artinya? Menjelang pagi lagi, dan itu yang membuat akhirnya Simon merasa mengatakan kepada Yesus sepanjang malam, karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan, dan mungkin ini tidak akan mungkin bisa berhasil. Itu yang dipikirkannya. Namun ada satu yang menjadi kekuatannya, kepatuhannya kepada Yesus, yang dia katakan, "Guru, karena Engkau menyuruhnya, aku melakukannya." Karena Engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Maka ditebarkannya lah jala itu. Dan dia mendapat begitu banyak ikan sehingga jalannya hampir koyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya ada imanmu sebiji sesawi saja, Tuhan Yesus katakan, gunung pun bisa engkau pindahkan. Artinya yang mustahil bisa terjadi, bisa di dalam Tuhan. Iman berkuasa. Karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka mukjizat Tuhan bisa jadi dalam hidup kita. Jikalau kita tidak ragu akan kuasa Tuhan, jikalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka mukjizatnya akan nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin secara akal kita tidak mungkin. Bisa saja kita merasa bahwa itu tidak mungkin.
Ketika orang mengatakan, percayalah kepada Yesus, berdoalah kepada Yesus, mintalah kepada Yesus. Mungkin kita akan mengatakan, ya oke, mungkin itu jalan yang terakhir. Artinya ungkapan kita ini seolah-olah menyepelekan kuasa Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa apapun terjadi kalau Dia mau. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini banyak hal yang menjadi kesulitan persoalan kehidupan kita. Sebagaimana Simon, semalam lamanya dia sudah menjala tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hidup kita juga bisa saja terjadi. Kita banyak bekerja tapi belum mendapatkan hasil yang mencukupi untuk kebutuhan hidup kita. Kita sudah berobat kemana-mana supaya kita sehat, supaya sembuh penyakit kita, tapi tidak sembuh. Kita sudah berjuang untuk mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi anak yang baik. Tapi sampai sekarang anak kita masih di luar dari apa yang kita harapkan. Dan banyak hal yang sudah kita perjuangkan dalam hidup kita. Jikalau Simon semalaman ramanya, mungkin kita sudah bertahun-tahun atau mungkin bertahun kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang menurut akal kita itu sudah maksimal kita lakukan, tapi belum kita dapatkan. Pada hari ini, lakukanlah di dalam iman, lakukanlah di dalam Tuhan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Sebagaimana Simon katakan, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jikalau ada di antara kita yang bekerja dan pekerjaan kita belum memenuhi apa yang kita harapkan, memenuhi kebutuhan kita, maka bekerjalah di dalam iman. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jikalau kita sakit dan kita berobat, imanilah bahwa segala yang kita pergunakan untuk kesembuhan kita adalah berkat pertolongan Tuhan. Yang utama adalah pertolongan Tuhan. Imanilah. Jikalau kita punya anak yang sampai pada saat ini belum seperti apa yang kita harapkan, kita berharap dia menjadi anak yang baik, tapi belum, maka imanilah dengan setiap kata yang kita sampaikan, Tuhan memberkati, maka dia akan berubah. Dan banyak hal lagi yang menjadi tantangan kehidupan kita, yang menjadi pergumulan kita. Imanilah jikalau Tuhan bekerja, jikalau Tuhan menyuruh kita dan kita lakukan dalam iman, percayalah, maka Tuhan akan bertindak di luar kemampuan kita memikirkannya. Yang terbaik akan Dia berikan untuk kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayakanlah seluruhnya. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Imanilah bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu memberikan yang terbaik untuk kebaikan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini serahkanlah semuanya, kekhawatiran kamu. Apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi kekhawatiran, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan mampu melakukan apapun. Sebagaimana jalannya Simon hampir koyak, demikianlah berkat Tuhan. Terkadang kita tidak mampu menerimanya karena begitu banyak dan begitu besar berkatnya. Oleh karena itu saudaraku, jangan ragukan kuasa Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Percaya dan percayakanlah seluruh kehidupan kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa arti percaya dan beriman kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
melampaui akal kami untuk memikirkannya. Tuhan bisa melakukannya. Karena memang sesungguhnya Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan pemilik kehidupan kami. Tuhan yang lebih mengerti akan kami daripada apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman ini yang menguatkan kami, menyegarkan hati kami, menyukakan hati kami, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajar kami Tuhan untuk mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan kami mau melakukan kehendak Tuhan. Karena jikalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi, dan Tuhan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini juga dengan segala kerendahan hati, dengan permohonan yang dalam, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hikmat kepintaran, kuatkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang mengalami beban dan penderitaan di dalam hidupnya. Pada saat ini banyak orang yang terpapar virus corona dan mereka berjuang untuk melawan virus ini. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Besertalah dengan mereka, temani, lindungi dan peliharalah mereka. Sehingga pada waktunya mereka akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan berkati setiap tim medis, peralatan yang dipergunakan, sehingga itu semua bisa mendukung kesehatannya. Terlebih-lebih kuatkan hati mereka, supaya mereka boleh semangat, mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa terkhusus untuk keluarga-keluarga yang berduka, karena Tuhan mengambil orang yang Dia sayangi dari hidupnya. Tuhan berkati dan hiburkan semua keluarga yang berduka pada saat ini, sehingga mereka bisa kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang mereka rasakan. Mereka tahu apa arti hidup dan apa arti mati, sehingga mereka boleh menerimanya, mengikhlaskannya di dalam iman kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini merindukan anak, untuk mereka bisa dapat anugerah dari Tuhan. Berkenalah Engkau ya Tuhan untuk memberikannya. Tambahkan kepada mereka harapan, keyakinan, dan jauhkanlah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan anak, untuk mereka kasihi, untuk mereka pelihara, dan untuk mereka lindungi. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap orang yang pada saat ini menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang sudah lama sakit, baik yang di rumah maupun yang di opname. Tuhan, penyakit menahun atau penyakit yang sudah lama ada dalam dirinya, tentu menjadi satu pergumulan baik bagi dia maupun keluarga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terkhusus Bapak Epa yang ada di Kabanjahe, Ibu Erlindawati di Medan, dan juga Bapak Artania sakit stroke, Nande Desi yang ada di Bengkulu, dan juga banyak orang-orang lain. Tuhan sembuhkan mereka dari penyakitnya. Tuhan berkati mereka. Berikan kesempatan bagi mereka selagi masih ada waktu untuk menikmati kehidupan ini dengan jasmani yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada saat ini juga kami mohon, ampunilah kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk meminta kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan kepadanya. Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.